Merapi yang sangat aktif gitu. Itulah nanti kemudian kita hanya. Nah di situ kita berharap ya nanti semoga ya, sehingga nanti kemudian Anda bisa lebih memahami gitu. Kemudian yang lembah ini disebut sebagai grafit ya, sampai ke Kulon Progo ya, gunungan Kulon Progo. Kemudian yang bawah ini yang grafit ya, turun itu terisi oleh material baru dari Merapi ya. Jadi kalau di sini itu simbolnya T, tersier ya, karena umurnya jauh lebih tua, tahun, sedangkan yang ini yang grafit itu yang terisi material baru ya, untuk Merapi mulai evolusi 20 tahun kemarin. Kalau ini adalah 1,6 juta ya, umurnya itu lebih ya, sangat tua. Kemudian satuan geomorfologinya itu ini adalah struktural ya, struktural ini adalah struktural. Kemudian ada daerah fluvial ya, karena depan ini adalah Sungai Upang. Fluvial itu ada dataran aluvial yang terisi oleh berbagai material. Ukurannya ya, misalnya ukurannya apa kira-kira? Daerah lembah. Maka ini untuk persawahan sangat bagus sekali. Karena apa? Karena materialnya itu dari baru ya, bahan yang baru, organik, jauh lebih subur daripada yang tersier ini. Yang memang ya dia itu mampu mempertahankan hidupnya ya pada saat kekurangan air, yaitu pada saat musim kemarau. Ya. Dan mengapa kemudian pada saat musim kemarau itu daunnya itu merontok? Karena apa? Untuk mempertahankan kehidupan dari pohon tersebut. Ya, memang kalau Anda nanti pada saat musim kemarau Anda berjalan di sepanjang sesar opak ini yang dari sini ini yang paling ujung utara ke arah selatan itu sampai pada pantai Parangtritis, itu pada saat musim kemarau itu hampir semua pohon itu merangkai. Jadi ini sebenarnya indah ya, dari sisi pemandangan indah sekali ya. Dan kemudian ini ke arah timur, ini juga demikian. Geologi ya, lalu kemudian proses geomorfologi. Nah, proses geomorfologi yang berjalan ya di sini adalah adanya denudasi ya, denudasi dalam arti areal yang lereng ini ya, dia tidak bisa mempertahankan kondisinya terus ya. Karena apa ya, dia jika mendapatkan air ya dari atas, maka dia akan selalu mengalami penipisan. Nah, itu masih dia lerengnya juga masih lurus-lurus, tetapi kemudian seiring dengan waktu maka proses geomorfologi itu berjalan, maka kemudian terjadi torehan-torehan ya, lalu kemudian juga dari proses pelapukan ya, dia akan melepaskan ya material-material dan juga mineral-mineral yang baru, dan kemudian bisa memberikan dukungan terhadap kehidupan. Ke arah menjauh dari sungai itu adalah dataran banjir atau floodplain ya, dan dataran itulah yang kemudian sangat potensial untuk pengembangan lahan sawah begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat ini tadi ada berapa latar morfologi, ada fluvial ya, kemudian struktural, dan kemudian geodesium. Jadi fluvial itu adalah melewati sungai. Fluvial sendiri itu ada geologi yang struktural itu sudah sampai di sini, dan dari sini ada tinggi
bagian yang mempunyai tingkat kemiringan yang cukup tajam. Kita lihat bukan ada. Kemudian intensional itu adalah proses sebenarnya suatu proses belajar di maknanya lanjut sehingga itu akan akhirnya suatu bentukan itu kan mengalami evolusi. Akhirnya itu berubah untuk apa? Untuk bentuk dataran. Itu terbaik bukit sisa adalah bukit yang paling resisten di antara yang sudah lama ini. Ada mesinnya, ada batu karbonat. Kemudian kalau kita ini itu ada materialnya cukup halus ya, cukup halus. Kemudian kalau ini cukup ya. Kemudian ada yang cukup lunak. Ini seperti batu apungnya. Ada putih-putih juga nanti setelah ini silakan nanti kesini berdiri ya. Katanya semuanya kita lagi di sini. dapat. Sar itu tidak lurus-lurus. Kita jalan, oke. Jadi dari sini ya kita ke arah sini tadi, ya, menyeberang Kaliopa, ya terus ke selatan gitu. Nah kemudian pada saat kita mau naik, ya kita nyeberang Kaliopa dulu. Ya, nyeberang seluruh tidak, ya tapi kita melewati bentukan-bentukan yang sudah mengalami torehan. Mengalami torehan, jadi baik secara struktural ya, karena sesarnya itu tidak lurus begitu, tetapi ada yang naik, ada yang turun ya, nanti akan kita buktikan di sebelah sana nanti begitu ya. Pegunungan Selatan yang sisi utara ya, sisi utara di sini. Nah sekeliling kita itu dapat kita lihat ya, ada bukit lembah gitu ya, maka dinamakan dengan relief yang kompleks. Ya, jadi kalau tadi ya
diberikan oleh fragmen yang ya ini bentuk fragmennya dan interpretasi bahwa sumber perang itu tidak jauh ya, karena kalau berat itu transportasi ya cukup panjang untuk memudahkan selatan. Ini sudah mulai batuan jatuh semakin membentuk terumbu. Sebab terumbu jadi berarti bahwa pulaunya lebih dalam karena penyusunnya yang mensintesa ini adalah tidak langsung secara langsung, karena secara langsung dia tidak memerlukan cahaya, sehingga kalau misalnya ini saya keduanya itu hanya fosil-fosil yang saling menumpuk, jadi dia goyang-goyangan untuk mendapatkan cahaya, dan fosilnya itu banyak yang masih utuh kondisi masih utuh, sedangkan di sini sudah masih bagian dari sini dan yang mau ini nanti jadi nanti sudahnya habis. N dan C untuk jamurnya. Dan sendiri itu sebagai salah satu indikator adanya polutan. Jadi semakin banyak liket di batuan atau di pohon-pohon atau di tempat-tempat yang lembab, berarti udara di situ lebih bagus, lebih bersih. Karena beberapa liket itu sensitif terhadap logam berat seperti timbal, BB, kemudian H2S gitu. Terus kalau sebagai tanaman pioner itu selain liker itu biasanya ada tanaman lumut dan paku-pakuan, Pterophyta dan Bryophyta yang saya tahu. Ya, kalau ini termasuk paku-pakuan yang rusak, ya bukan menjadi ya daun ini termasuk kelompok paku-pakuan. Sedangkan kalau lumutnya itu yang hijau-hijau. Terus ya, kemudian selain itu liken itu ketika kalian ambil nah itu ketika kalian ambil itu akan seperti tepung. Nah tepung itu apa? Tepung itu adalah cyanobacteria yang terselubung sama hifa dari jamur atau mikrobiot seperti itu. Kemudian apa lagi ya Pak? Akan menjadi NH3 atau NH4 yang akan diserap oleh tanaman. Itu kan nanti juga apa namanya? Kimia bang. Berproses akan awalnya memang hanya lichen aja, nanti ketika sudah ada habitat untuk bakterinya, bakteri itu masuk ke dalam nitrogenat, kemudian ada proses namanya nitrifikasi, ada nitritasi, kemudian selain unsur N, karena si lichen itu dia sama karbon ya, dia bisa menghasilkan karbon, bukan menghasilkan, dia mampu masuk ke dalam siklus karbon itu untuk sebagai sumber makanan dari kopium atau jamurnya.
ini adalah utara, ini timur, maka dia itu gini. Nah gitu ya. Jadi pengangkatannya itu dia begini. Jadi ada satu kurang di sini. Nah ini kira-kira begitu ya. Nah kemudian kalau ini kita lihat adalah posisi di sini ya, maka kemudian di sini perlapisannya yang berbeda-beda ya. Yang satu adalah ada beberapa jenis emas ya, secara ya. Kalau ini adalah misalnya pasir, truk, kemudian ini adalah lempung. Ini adalah batu lempung. Ya, kemudian ini adalah lanau. Lanau itu simbol apa, Mas? Oh. Ini adalah lanau. Lanau itu kalau kita di kota ya, itu orang mengatakan sebagai parasisel. Makanya ini adalah siltstone. Ini ada sandstone. Ya, kemudian ada claystone. Ya, kemudian ada siltstone. Ya. Nah, inilah merupakan hasil ya, hasil dari pengangkatan ya, yang tadinya adalah dia itu datar seperti ini ya, datar seperti ini, mengalami longsor. Tetapi ya, ini yang curang kan yang gimana? Ya. Nah, maka dengan adanya perlapisan seperti ini, maka air itu ya dia akan terus ya mengalir searah dengan arah perlapisan ya. Dan pada saat dia itu ya, air itu kemudian dia mengalir di masing-masing perlapisan ini, kemudian dia itu menyebabkan terjadinya pelapukan secara apa? Kimiawi ya, yang harusnya itu flat dia membentuk sudut. Nah, dengan adanya pembentukan sudut, maka jadi kalau dari aspek pedogenesis ya, dari aspek pedogenesis, maka walaupun ini sama-sama milik ya, ini misalnya sama-sama milik sana. Nah, di sana itu walaupun lebih apa namanya, lebih curam daripada ini kan sana lebih curam. Maka itu ya, namun begitu tingkat pelabuhannya di tanah malah ya. Karena apa? Karena kalau miring di sini ya, miring di sini itu kan banyak lapisan dan sulit untuk masuk di sini. Tapi kalau di sini berarti antar lapisan itu ada zona lemah. Ya, zona lemah tempat masuknya air, maka di situ akan bekerja pelabuhan kimia. Dengan adanya pelabuhan kimia, maka mineral sekunder seperti lempung itu produksinya besar di sana. Karena besar di sana, maka vegetasinya itu juga di sana mungkin lebih banyak menyediakan. Jadi perlapisan itu juga akan mempengaruhi arah masuknya air. Ya. Kalau antar lapisan begini, ini kan sulit. Air itu akan terdistribusi di lateral. Sedangkan kalau di misalnya sana, dia akan masuk antar lapisan. Sehingga kalau sudah menjadi tanah, ya, tidak tererosi misalnya, di
di sana tuh akan lebih merah. Di sana akan lebih merah tanahnya. Karena apa? Karena nggak teroksidasi. Kemudian tanahnya lebih berkembang. Karena tanah lebih berkembang, maka unsur besi-besi oksida itu akan lebih banyak. Ya, besi oksida itu sebagai cat tanah, warnanya lebih merah. Ya. Jadi ini semua berbawa air, tapi paling males berbawa air, besi dan aluminium. Sehingga itu nanti ada ion shot yang mempunyai indeks, ya, mempunyai indeks kelarutan terhadap air itu berbeda-beda. Semakin mudah, maka dia semakin mudah hilang. Nah, kalau besi, aluminium itu ya enggan, susah. Maka kalau tanah-tanah yang sudah dewasa, tanah tua, yang mudah lapuk itu, yang mudah larut dalam air itu ya cepat mengikuti air kemana pergi, hilang. Nah, ekologinya berbeda, maka sudah bervariasi tanah. Jadi di sini ada batuan apa saja? Ada tuh, pasir, lempung. Tuh ditandai dengan ringan agak lembut. Tapi ada yang agak kasar seperti tadi, ada Brixito tadi. Walaupun itu ada tuh pada batu apung dan itu tergantung dari ini ya, tergantung dari mungkin keseragaman karena pengaruh dari laut itu ya. Ada yang seragam dan ada yang campuran, tergantung tempat ya. Karena di laut itu kan ada kedalamannya kan tidak sama ya, maka pusarannya itu juga tidak sama. Biasanya daerah Palung sama Tigaton ketenangan arus di sana kan beda, sehingga yang dihasilkan juga beda. Nah, yang mudah longsor itu malah yang ini. Jadi walaupun begini, itu yang mudah longsor itu malah justru yang seperti ini. Karena ini kemiringannya sesuai dengan kemiringan batuan. Nah, dengan batuan sehingga dia lebih licin, lebih ini. Tapi kalau di sana tidak, karena tidak seragam. Juga formasi geografi, berbagai macam litologi. Yang Duniwati ini tidak hanya gampingan saja, tapi juga materialnya itu macam-macam. Ya, karena materialnya macam-macam, maka hasil erosi dari tanah-tanah yang berlereng di bagian utara sana itu masuk ke sungai, jadi banyak partikel lempungnya. Jadi banyak lempungnya. Nah, beda sama sungai Opak pada saat kita ke sana tadi, itu adalah formasi. Sungai Opak itu banyak partikel pasir karena dari Merapi secara langsung. Tapi karena ini melewati kas area, kemudian zona yang utara Batu Agung tadi, yang berbagai macam batuan, maka dengan lapukan batuan yang macam-macam itu artinya menjadi tanah tererosi, erosinya masuk ke sini, sehingga ini banyak mengandung lempung. Nah, ini pada nanti akan bermuara ke Sungai Opak, langsung ke Sungai Opak. Maka Sungai Opak muara yang di Laut Selatan sana, itu datarannya itu bisa dikembangkan menjadi area mangrove. Ya. Bahkan mangrove di sana memotong ini menjadi aliran sungai, ya. Jadi aliran sungai. Maka kalau ini tersingkap, sedangkan besarnya lereng relatif berbeda juga secara setempat. Itu saya jumpai
sana saya jumpai itu seperti ini. Nah, yang berkembang di sini itu relatif berbeda. Ya, nah, yang tadi. Nah, pelapisan itu juga sangat berbeda, sehingga sumbangannya terhadap pembentukan tanah di sini itu juga berbeda. Ada beberapa saya tidak tahu ini yang mana. Dan ini akan menyumbangkan tanah-tanah yang warnanya agak merah, sedangkan yang lain itu warnanya hitam karena ininya sudah mengandung banyak lempung. Itu bisa dilihat. Itu setelah saya juga menyanyi batuannya besarnya karena mengandung lempung di situ. Lempungnya itu lempung 21 itu sudah polanya walaupun materialnya itu sudah naik dan menunjukkan adanya hilang. Tapi laju naiknya ini dengan laju pengikisan erosinya lebih besar mana? Ya, lebih besar erosinya. Lebih besar erosinya. Maka kemudian dia tetap mengalir. Ya. Dia tetap mengalir ya, tapi kemudian ini tetap seperti ini. Nah, ini seperti inilah. Nah, ya. Jadi tadi yang di sini kita kasih titik-titik. Artinya bahwa sungai ini ya mampu mengikis ya, setiap kali setiap saat dia itu mengalami pengangkatan ya, dia kemudian terus dikikis. Nah, sungai ini dinamakan dengan sungai apa? Sungai yang mampu mengikis, yang walaupun dia itu mengalami pengangkatan. Sungai super sekali. Super semar. Kalau yang super sekali gitu siapa itu? Mario. Maria. Cuman kalau saya bukan Mario Tukung kan, saya Nurkolis kan. Makanya ini kita namakan super impus. Ini M. Super impus. Nah, super impus. Atau ini orang lapar itu udah enggak? Tulis aja, Mas. Super impus. Super impuls. Kemudian untuk formasi beliau ini umurnya berapa ya? Berapa ya? Tahun. Bukan. Kalau kabar. Yang sudah saya pertama. Atau neogenesis akhir itu dinamakan dengan neogen dan paleogen. Paleogen itu yang hubungannya ya dari jenis batuan itu ya, dia adalah napal ini terdiri atas clay dan atas CO3. Kelihatan ya, yang dari sana ya. Aku darahnya orang adil. Ya, jadi napal itu ada clay dan ada kalsium
karbonat. Nah, klaynya inilah yang kemudian dia menjadi bahan untuk terbentuknya tanah. Ya. Di samping itu juga ya formasi dari Oyo ini di samping napal dia juga ada tuff kan? Sama apa tadi? Aku lupa. Ya, napal konglomeratan. Nah, berarti kalau konglomeratan itu berarti dia material matriksnya itu jauh dengan sumbernya atau dekat dengan sumbernya? Jauh, karena dia sudah membulat, dia sudah mengalami pengangkutan yang jauh, ya. Oke, baik, ya. Kemudian tanah ini bisa terbentuk, ya. Lalu kemudian biasanya tanah yang terbentuk itu klaynya itu tinggi, ya, klaynya itu tinggi. Gitu. Nah, lantas kemudian Sungai Oyo ini, ya, itu kemudian dia bergabung menjadi sungai apa kira-kira ya? Gajah Wong, ya, Gajah Wong itu dia juga ikut gabung, ya. Jadi Gajah Wong, ya, kemudian ada Oyo, ya, itu kemudian gabung dengan sungai apa? Opak, ya, itu, ya. Jadi ya, muaranya itu juga mengandung clay, ya, mengandung clay. Claynya itu adalah dari Sungai Oyo. Anda lihat, ya, warnanya itu, ya, keruh, ya, itu karena dia ada suspensi lempung, ya, itu yang ikut ke sana, gitu, ya. Nah, makanya di muara Sungai Opak itu kemudian orang mengembangkan vegetasi apa ya yang kira-kira Anda tahu? Mangudel, mangrove, ya, sungai mangrove, gitu ya, karena material yang halusnya itu ya, itu dari Oyo ini, gitu ya, nah, gitu ya. Sejauh mana dia sudah masuk ya? Sejauh mana profil itu? Itu ya. Ya. Tentu dari mana? Bisa dari vegetasi, ya. Kemudian bisa dari air hujan itu ya. Nah, kalau kita melihat di sana itu kan kelola roga itu ya. Jadi ini dulunya ini sama seperti sekarang ini. Kemudian ada saat pengangkatan dalam batu gampek itu ada retakan-retakan batuan. Nah, retakan itu akan mempercepat aliran air dari atas dia masuk ke retakan-retakan sambil melarukan batuan. Kemudian karena retakannya banyak sehingga di bawah itu semakin banyak air, dia semakin larut-larut, akhirnya membentuk suatu gua. Nah, gua itu bisa dilihat di situ. Akhirnya atapnya itu semakin tipis, maka terjadi runtuh atap. Selatan kan di sana ya. Semakin ke selatan itu menurut Demelen ya. Demelen itu dulu ahli geologi dari Belanda ya. Itu buku apa? Simatnya ini apa? Modern geologi. Namanya Demelen. Menyatakan bahwa dari Wonosari ke arah sana batu gampingnya main ke arah Truk. Jadi batu gamping batuan karbonat itu ada batuan napal, ya, ada batu gamping berlapis, terus ini batunya berlapis gandengnya. Kemudian semakin sana itu lihat itu bentuknya semakin seperti terumbu. Nah, bentuk yang semakin terubu itu, kalau itu bukan gampingnya disayat, kemudian kita membuat sayatan tipis dan di bawah mikroskop yang di sana itu terlihat ini apa fosil-fosilnya itu masih utuh yang bentuknya seperti ini. Nah, itu menunjukkan
menunjukkan bahwa itu membutuhkan sinar matahari, ya. Sehingga bentuknya itu seperti saling menyokong. Kemudian di sana itu belum fosilnya itu masih belum pecah, tapi yang berlapis itu sudah pecah. Nah, yang berlapis itu merupakan hasil perombakan yang di sana, ya. Setelah mengalami mungkin hantaman ombak, ya, itu akan utuh, kemudian ditranslokasikan ke arah yang itu, ya. Tapi logikanya mungkin lautan di sana lebih dangkal dan ini dulu lebih dangkal. Karena dari sana ditranslokasikan menjadi bentuk. Ini karena pengangkatan, maka sepertinya yang sini karena kan laut, dan logikanya kalau sekarang ya, karena kan lebih pendek. Padahal dulunya pada saat di laut, sana itu lebih pendek, sini lebih dalam. Ya, karena apa? Karena yang tadi disebut oleh yang di sana semuanya hasil rombakan juga. Ya, ini itu batuannya adalah batu gabing berlapis. Kemudian kalau di sayat itu fosilnya itu jarang yang utuh, ya, karena sudah ditranslokasikan, mungkin mengalami rotasi dalam air, ya, ukuran antara awan sehingga pecah-pecah. Nah, semakin ke sana kan biasanya semakin murni, jadi tingkat dan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tanah-tanah yang terbentuk di sini itu ada yang besar, ya. Kecuali kalau misalnya kalau dataran tanah itu kan bukit-bukit, kemudian di sana itu ke bawahnya itu ada banyak retakan-retakan itu, ya, retakan-retakan, sehingga walaupun itu banyak retakan, kemudian itu jadi pelarutannya itu lebih cepat, ya, karena ada retakan. Nah, yang tersisa itu adalah batuan-batuannya. Kemudian yang retakan tadi itu batu-batuannya kemudian bentuk seperti cekungan, karena dia lebih dilarutkan lebih dulu sambil meninggalkan pengotor yang di tanah, sehingga di sana banyak tanah-tanah murah yang membantu itu retakan-retakan itu, sehingga di sana banyak banyak di antara pegunungan itu banyak dataran yang terisi oleh tanah-tanah merah. Nah, tanah-tanah merah itu bisa dari hasil pelarutan yang semula itu hampir sama, tapi karena yang larut itu lebih mudah larut, ya, lebih mudah larut, sehingga bentuknya cekungan. Cekungan itu sekarang terisi oleh tanah merah yang disebut sebagai telarosa. Kalau kurang biologis itu tanah merah adalah tanah merah. Di tanah telarosa adalah tanah merah di lingkungan karstografi. Topografi kars itu adalah topografi yang unik, yang merupakan hasil dari hasil larutan batu gamping. Ada formasinya baik, kenapa tanahnya hilang, ya, dari sini drainasenya kuat, maka warnanya biru. Tapi kalau datar ini maka warnanya gelap. Jadi warna itu sangat dipengaruhi oleh tingkat oksidasi. Semakin dia oksidasinya semakin tinggi karena ini apa? Tingkat barengannya misalnya semakin besar, maka air runoff itu kan semakin besar. Nah, kalau dataran itu tanah saja tidak banyak risiko. Antara doline 1 ya dengan doline
lainnya, karena ini kan terus mengalami pelarutan terus kan ini. Ya, kemudian dolin satu dengan dolin yang lain ya itu bisa gabung sehingga menjadi besar ya, dan itu namanya upala. Upala. Ya. Nah, upala. Nah, makanya di areal-areal di sebelah timur sana ya, itu kita banyak menjumpai telaga-telaga ya. Dan kita UPN ya, ini kita itu punya lahan di sini, kita punya kampus di sini ya. Arealnya 11 hektar, luas kan? Luas. Dan tidak jauh dari sini ya, hanya sekitar ya 3 kiloan lah gitu ya dari sini. Cuman karena yaitu tadi kita waktunya yang seperti ini dan cuacanya hujan gitu ya, kita mau nambah stop set, akhirnya udahlah yang penting ini dulu gitu ya. Besok kalau anda untuk ekskursi ilmu tanah nanti kita akan bawa ke sana ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah sungai bawah tanah ya. Tadi saya katakan bahwa di bawah itu ya terjadi pelarutan ya, yang antara satu dengan yang lain itu nyambung ya, satu dengan yang lain itu nyambung ya. Maka ciri dari topografi karst itu adalah ya, di sini air itu tersedia dalam jumlah yang banyak ya, akan tetapi itu tidak di permukaan ya, tapi di underground ya, sehingga di sini ya, di bawah sini itu banyak yang namanya underground river ya, atau sungai bawah tanah. Nah, sungai bawah tanah ini ya mempunyai potensi yang besar, terutama dalam hal sumber daya air ya, sumber daya air. Karena apa ya, pada saat musim kemarau areal ini meranggas ya, areal ini meranggas gitu. Nah, cuman ada air itu di bawah. Nah, maka ya kalau Anda searching di Google itu ada yang namanya Bribin ya, Bribin ya, nanti di Bribin. Kalau di Australia namanya Brisbane. Ya, Brisbane. Saya waktu itu 10 hari di sana ya, Brisbane. Ya, kalau kita Bribin ya mirip-mirip lah. Karena apa? Karena posisinya kita kan di selatan, kita dengan Australia ya. Jadi kalau di sini Bribin, di sana Brisbane ya. Mirip kan? Rasanya mirip lah ya. Oke ya. Nah, di Bribin ini ya kemudian sungai bawah tanah itu ya, karena discharge itu apa? Discharge bahasa Indonesianya apa? Discharge volume air yang mengalir persatuan waktu, apa namanya Mas Asisten? Debit. Mohon maaf ya, saya karena pernah di Brisbane itu lalu discharge itu apa? Debit gitu ya, tapi bukan debit GAD ya. Ya, debitnya itu yang besar ya. Maka kemudian dibendung ya, maka kemudian di Bribin itu terkenal dengan namanya underground dam ya, atau dam bawah tanah ya. Nah, kalau bahasa Jepangnya itu namanya Chikadam ya. Chi itu bumi, Ka itu bawah ya, bawah tanah, dam ya dam bawah tanah. Itu di daerah Jepang Selatan ya, itu mereka juga dibuat dam supaya apa? Bisa untuk irigasi ya, bisa untuk keperluan rumah tangga dan sebagainya. Nah, kemudian di Bribin ini ya, itu dibuat dam, kemudian kan ada energi airnya. Kalau itu dibendung ya, kemudian ada air yang mengalir. Coba tadi yang di mana? Di Oyo tadi itu ya, itu kan dibuat dam, akhirnya ada terjunan kan ya, energi kinetik kan. Nah, energi kinetik itu bisa dipakai untuk menggerak pembangkit listrik tenaga air. Nah, sehingga di situ pun juga akhirnya dapat dibuat pembangkit listrik tenaga air yang ada di dalam bumi itu ya, ada di dalam bumi di bawah permukaan ya.
Oke. Ini sebenarnya bikin cerita yang banyak gitu ya. Asik ya? Oke ya. Oh gitu ya. Baik gitu ya. Oke ya. Nah kemudian dengan dibuat pedam bawah tanah, kemudian ada pembangkit listriknya itu ya, maka listriknya itu kemudian dipakai untuk menggerakkan ini ya, menggerakkan pompa ya toh. Jadi pompa, jadi air itu dipompa dari bawah ke atas ya, itu untuk PDAM. Di samping itu juga ya, kemudian waktu itu dibur ya, burnya itu cukup lebar dan kemudian dikasih lift. Jadi kita bisa masuk ke dalam ya dengan lift itu ya, tidak perlu kita harus memanjat tangga dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa ya kita dengan adanya karst ini ya, satu, sumber daya air sebenarnya melimpahkan ya. Jadi kita ini bayangan kita seperti di surga. Surga itu cirinya adalah sungai yang mengalir di bawah, air yang mengalir di bawah ya. Makanya bagaimana kita diberikan kelebihan ini untuk dapat kita kelola. Oke, itu satu. Nah kemudian yang berikutnya ada satu hal yang harus kita pikirkan ya. Kita ini, ilmu kita itu adalah jembatan ya, antara tanah ya, kita jembatan ya. Nah mengapa kita katakan jembatan ya, bahwa orang kemudian melakukan penanaman rebuisasi. Oke, kalau terjadi kita rebuisasi, maka air yang masuk ke dalam itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak kita tanami pohon-pohon itu, maka air yang masuk ke dalam bumi ini semakin banyak. Kalau semakin banyak, pelarutannya akan semakin cepat. Pelarutan akan semakin cepat, karstnya akan semakin cepat habis atau tidak? Itulah ya. Jadi orang geologi itu sebenarnya kurang suka kalau karst itu kemudian direbuisasi dengan tanaman keras. Ya. Karena apa? Dia akan mempercepat laju ya dari muda menjadi tua. Ya, tolong nanti dibuka lagi ya. Kalau saya sih sudah saya masukkan YouTube ya. Itu bagaimana perkembangan karst ya dari awal muda kemudian dewasa dan tua. Itu prosesnya hanya satu, apa? Dari awal muda dewasa tua, prosesnya satu, apa? Pelarutan. Ya, jadi kalau kalsium karbonat, kalsit ya, itu prosesnya adalah pelarutan. Ya, kita tahu pelarutan itu medianya apa? Air. Air yang bagaimana yang lebih cepat? pH-nya masak. Kalau air dengan H2CO3 dengan CO2 akan menjadi H2O3 masak. Kemudian akar itu juga ada asam-asam dari mana? Eksudan. Ya kan? Nah, makanya ayo kita pikirkan ya. Karst ini juga bisa dimanfaatkan, tetapi dia tidak cepat menjadi tua. Oke? Itulah yang harus kita pikirkan. Kita sebagai jembatan antara berbagai ya, itulah nanti anda yang generasi penerus ini yang mesti ini sekitaran Klaten, sekitaran kota Klaten itu, sehingga nanti Soma di situ, kemudian ke arah Cangkringan, dan di situ di Cangkringan kita akan belajar tentang vulkanik modern ya, yang itu adalah gunung api Merapi yang sangat aktif gitu. Itulah nanti kemudian kita akan laksanakan untuk stop set yang terakhir ya. Itu nanti karena posisinya itu kita itu ada di tepi sungai yang sudah dibuat bendung sampul ya.
Nah kemudian yang satu adalah nanti kelompok satu itu di sisi barat ini, barat sungai. Kemudian yang kelompok dua itu di sisi timur sungai. Juga sama gitu ya. Nah di situ kita berharap ya nanti semoga tidak pas. Ya, sehingga nanti kemudian Anda bisa lebih memahami gitu. Nah, ya memang harusnya itu dibayar dulu yang paling tua gitu ya, tetapi ya kita secara secara konvensional geografis ya paling tidak kita belajar Oke baik. Oh ya, nanti Anda di Sabtu itu harus hati-hati. Ini lempeng benua. Ini lempeng benua. Ya. Jadi ini lempeng samudera kan menunjam ke sini ya, menunjam ke sini gitu ya. Nah kemudian ini lempeng benua, maka di sini merupakan areal yang tertekan. Nah kemudian karena dia itu tertekan ya, maka P-nya tinggi ya, P itu tekanan ya, kemudian T-nya juga tinggi. Nah sehingga terjadilah apa yang namanya melting ya, melt. Dulu Pulau Jawa belum terbentuk ya secara sejarah geologi. Nah lantas dengan adanya melting dari batuan itu ya, dia kemudian menjadi apa? Magma. Nah kemudian magma inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya ataupun terbentuknya gunung api. Nah, lantas kemudian banyak sekali gunung api di areal ini ya, dan inilah yang kemudian membentuk Pulau Jawa. Dan diantara yang terbentuknya Pulau Jawa itu ya secara geologi itu adanya lava bantal di daerah mana? Berbah, Sleman ya, lava bantal. Bahasa Inggrisnya apa? Lava pillow. Ya, jadi pillow lava ya, pillow itu bantal, lava. Mengapa lava itu ya terbentuk dengan bentukan seperti bantal ya, kemudian masuk ke air kan itu ya, benar menggumpal gitu ya. Nah seperti juga lava ini yang dia itu adalah melt, pijar ya, ketemu air ya, dia berada di dalam air ya, air itu kan dia memberikan tekanan kan, memberikan tekanan dari segala arah, maka kemudian begitu dia keluar langsung menggumpal gitu ya. Ya, tapi jangan dikatakan lava cendol ya, nanti dimarah ini yang ngajari siapa gitu ya. Tapi dia terbentuknya lava bantal karena bentuknya seperti bantal ya, pillow lava gitu. Nah kemudian di sini ya kita berada di salah satu vulkanisme ya, tetapi vulkanismenya yang dia itu tidak ekstrusif ya. Vulkanisme kan ada dua, ekstrusif itu yang dia keluar seperti ini ya, tapi ini yang ekstrusif tadinya, karena magma itu kan awalnya dia sangat tinggi kan suhunya, oke, sangat tinggi. Nah kemudian dia menerobosnya itu macam-macam, lewat retakan kayak apa-apa yang terbentuk. Mengapa kok retak? Nah ini disodok terus dari sini,
dikasih tekanan terus, ya, maka ada bagian-bagian tertentu yang mengalami namanya frag. Frag itu retakan, ya. Nah dengan itu kemudian mengalami penurunan, ya. Penurunan kemudian lantas kemudian dia membeku. Nah hasilnya itu di depan Anda ini, ya. Jadi di depan Anda ini ya Anda melihat ya adanya batuan beku, yang batuan beku itu dia membekunya itu tidak di luar ya, tetapi di dalam. Ya. Nah, karena dia itu proses membekunya itu ya pelan-pelan, slowly, maka dia kemudian membentuk kristalisasinya itu lebih sempurna. Beda dengan yang dia keluar langsung set membeku, itu kemudian dia akan menjadi kecil-kecil begitu. Tapi kalau dia membekunya pelan-pelan ya kristalisasinya kemudian lebih sempurna. Nah ini beda kalau Anda tahu yang gula, ada gula pasir dan ada gula batu. Gula batu itu ya dia dibuat dengan proses istilahnya mengkristalisasi yang baik, maka dia kemudian membentuk bentukan yang besar. Tapi kalau gula pasir itu langsung disemburkan itu ya dalam proses pendinginnya itu secara cepat, maka dia akan terbentuk dengan kristal-kristal. Nah ini juga sama demikian ya. Dulunya ini adalah merupakan perbukitan yang boleh dikatakan dia ada yang mengatakan sebagai kubang. Jadi karena dia itu didesak oleh magma yang membeku itu, yang tadinya ini sudah ditutup. Karena saya akan ya walaupun tulis yang tadinya adalah rata gini ya, kemudian ada yang maka kemudian dia akan mengisah ke sana. Kemudian permukaannya jadi makanya ini paling yang ini ya, karena terisi oleh ini. Nah maka di sini kemudian orang mengatakan sebagai bukit betul. Yang tadinya adalah horizontal ini ya kemudian terdesak batuan beku ini, kemudian karena teman-teman geologi itu kan rajin ke sini ya, di sini adalah tadi kita bisa melihat ya adanya batuan yang sangat tua ya, yang dulunya adalah zaman Kapur ya, atau Pratersian ya, Pratersian jadi sangat tua karena tadi ya air alpukan ini pelapukan itu terjadi ya secara fisik, kimia, biologi kan ada tiga ini. Nah pada saat kemudian mengalami ini pelapukan secara fisik, ya mengalami pecah-pecah. Nah setelah pecah-pecah ya maka kemudian dia kemudian mengalami terkena air hujan ya. Nah kemudian
dia akan semakin lebar, semakin lebar. Maka kemudian dia menjadi seperti ini. Lebar, lebar. Ya. Maka kemudian air itu kemudian semakin banyak yang masuk. Semakin banyak yang masuk. Ya. Nah, lantas kemudian dia terus berkembang terus. Ya. Yang tengah ini masih fresh. Ya, yang sini masih fresh. Ya. Tetapi yang pinggir ya, dia kemudian terus mengalami apa? Perubahan-perubahan ya. Nah, perubahan-perubahannya ini ya, itu dia step by step ya, yang keluar kemudian semakin lama semakin ke dalam. Sehingga dia itu seperti kalau kita mengupas bawang, ya. Anda mengupas bawang kan dari luar kan, nah, dari luar terus sampai ke dalam. Nah ini juga hati-hati kalau Anda menerjemahkan weathering, ya, pakai Google. Kalau Google-nya belum pinter, ini diterjemahkan apa? Hah? Cuaca, ya. Ya, cuaca gitu loh. Ya, karena utara begitu ya, ke arah utara. Ya, nah, lantas kemudian sebelum tadi kita masuk ke areal sini, itu ada jalan yang turun gitu ya. Ada jalan yang turun ya, kecuali saya tidak merasakan, saya tertidur. Ya, jadi di sini kita turun sini ya. Nah, inilah yang merupakan deretan sesar yang kemarin dari daerah sini itu ke timur, ya, ke timur, gitu ya. Dan karena pada saat gempa, ya, itu di daerah sini, ya, itu termasuk apa parah ya di daerah Jawa situ, parah. Ya. Karena mertua saya di sini, di Bukit Pendul ini Mas ya, maaf. Jawa Timur ya, cuman di sini di Urip Pendul muncul enggak Mas? Tolong oh ini ya, nah ini ya, Anda nanti juga bisa lihat ya, ini adalah di Urip Pendul. SI yang rendah atau yang tinggi? Yang mudah lapuk. Deret bawun itu yang paling bawah adalah kuarsa. Kuarsa itu unsurnya SiO2. SiO2 itu paling mudah lapuk gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik nanti. Jika saya mau format ini. Jadi yang kaya dengan SiO2 ya, itu proses membekunya pada suhu yang tinggi atau suhu yang rendah? Suhu yang rendah. Jadi kuarsa itu kalau di dalam deret bawon dia membekunya pada suhu 600 derajat. Kalau yang basah ya, misalnya ada olivin gitu, membekunya pada suhu berapa? 1200. Nah, sehingga dia itu membeku pada suhu 1200 ya. Suhu kita itu berapa? Sekarang ini 30 ya, saya 25 sampai 30 kan. Perbedaannya jauh mana antara olivin ya dengan suhu udara ini, dengan satunya kuarsa dengan suhu udara ini? Beda jauhnya mana? Olivin. Kalau sekarang Anda di sini suhunya sekian gitu ya, Anda kemudian ke tempat dosen yang baru lulus ya dari Jepang ya, dari S3 itu Mbak Anjar ya, Anda ya Bu lah ya toh, Bu Anjar begitu ya, itu di Hokkaido suhunya berapa sekarang kira-kira? Di sana minus. Anda kalau langsung ke sana itu tanpa penyesuaian, Anda sakit nggak? Maka dengan perbedaan suhu yang tinggi ya, itu rentan terhadap lapuk atau tahan terhadap lapuk?
rentan. Itulah ya, jadi secara mudah ya itu seperti itu ya. Maka ini Anda saya format gitu ya. Jadi mineral yang dia terbentuk pada pembekuan suhu yang tinggi ya, itu gapnya dengan suhu udara ini dia sangat besar ya toh, dia mudah akan terjadi pelapukan ya. Maka dari itu ya, maaf. Waktu 17 menit. Lalu kemudian ya, ini tadi ya proses pelapukannya adalah proses pelapukan mengulit bawang ya, lalu kemudian menjadi tanah. Oke. Nah kemudian Anda lihat dari ini mungkin ada apa? Ada batu ya. Warnanya apa ini? Abu-abu. Ya. Kalau kuarsa warnanya apa? Putih. Kalau batuan beku yang basah kira-kira warnanya apa? Hitam gelap ya. Maka inilah yang dinamakan dengan intermediate. Oke, gitu ya, intermediate gitu. Nah kemudian saya pikir ini sudah bisa kita terangkan ya, bahwa tadi bukit Pendul ini ya, dia adalah hasil perobosan ya, batuan yang berumur sangat tua, yaitu Pratersiate. Oke. Ini adalah beku Eosin 1 Mungkal. Itu berarti sebelum apa? Setelah kapur ya, setelah kapur ya, sebelum Oligosin ya. Jadi termasuk tersier awal ya, tersier awal. Awal. Nah, jadi tersier Eosin Ungkal ya. Tahu Anda ungkal? Untuk apa ungkal? Asah. Hah? Asah. Untuk mengasah apa istilahnya rambut. Seperti Anda setrika itu ya. Nah, setrika itu ya, maka yang Anda setrika itu jadi panas itu ya, kontak dengan setrikanya itu. Nah ini juga sama ya. Nah inilah yang kemudian dengan kontak ya antara dingin dan panas ya, inilah yang kemudian dia mengalami baking efek ya. Nah, baking soda ya, tapi ini baking efek ya. Jadi efek bakar ya, efek bakar itu ya, efek bakar. Nah, efek bakar ini ya, yang tadinya itu dia batu pasir yang apa? Dia itu kalau batu pasir kan satu dengan lain ada rongganya gitu ya. Nah, lalu kemudian dengan adanya efek bakar ya, batu pasir itu kemudian tidak hanya panas tetapi juga tekanan kan, seperti adanya nyetrika itu kan ditekan gitu ya loh. Kemudian dia yang tadinya berongga kemudian dia jadi kompak ya, kompak dan kemudian warnanya itu hitam ya. Kalau Anda setrika yang kemudian kebablasan kan gosong itu ya. Nah ini juga demikian, ya, gosong, ya, gosong. Nah karena gosong, kemudian dia dinamakan dengan pengaruh bakar itu, dan hasilnya adalah batu pasir yang kemudian menjadi keras-keras. Ini sepertinya. Iya betul, karena kan struktur batu pasirnya sudah nggak nampak kan? Ya, gitu. Dan bentuknya seperti tanduk, ya. Jadi dinamakan dengan batu tanduk, ya. Mas. Ya biar namun nanti Anda juga harus ingat bahwa yang namanya batu yang lapuk ya itu tidak langsung menjadi tanah ya.
akan tetapi ya dia itu kemudian mengalami proses yang lain. Dan proses yang lain itu ya itu banyak sekali ya, yang ada faktor iklim ya, kemudian faktor relief ya, kemudian ada faktor organisme ya, kemudian ada faktor waktu. Dan di sini adalah batuan ya yang dia itu mengalami metamorfisme ya, karena posisinya yang di dalam ya, dan kemudian dari sisi umur ya, tolong mas di atau mbak dibaca di sini ya. Nah ya, ungkal toh. Ya, jadi ini adalah formasi ungkal ya. Formasi ungkal yang dia itu umurnya adalah Eosin ya. Eosin itu adalah Eosin awal ya. Dan sebagai batuan penyusunnya adalah batuan metamorf ya. Nah, mengapa dia itu terjadi metamorfisme? Metamorfisme itu adalah proses apa? Ya, perubahan dari batuan ya. Perubahan dari batuan, baik dia itu batuan sedimen, batuan beku ya, yang kemudian dia mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, yang kemudian mengalami metamorfisme, sehingga dikatakan sebagai batuan metamorf sesaat ya. Jadi magma yang kemudian membeku ya, itu kan lama-kelamaan kan dingin kan gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini ya, metamorfisnya itu terjadi karena tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama begitu. Nah, sehingga yang tadinya adalah batuan yang dia karena tekanan yang tinggi itu ya, lalu kemudian membentuklah penjajaran ya, penjajaran begitu ya, penjajaran. Nah, Anda lihat di sini penjajaran ya, itu ada seperti pelapisan-pelapisan. Itu bukan supaya aman, bukan karena proses sedimentasi, itu bukan ya. Jadi kan batuan sedimen itu kan dia adanya perlapisan ya. Dan kalau lapisannya itu dia tipis ya, dinamakan apa? Laminasi. Tapi kalau ini ya sudah bisa ya katakan laminasi gitu ya, karena sangat tipis. Tetapi ini bukan karena proses pengendapan ya, akan tetapi dia merupakan proses dari tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi terhadap batu, yang kemudian menghasilkan semacam lapisan-lapisan ya. Itu yang dinamakan dengan bukan lapisan, bukan laminasi, tetapi foliasi ya, foliasi. Nah, dengan adanya foliasi ini ya, maka kemudian terbentuklah mineral-mineral yang baru ya, terbentuklah mineral-mineral yang baru, yang diantaranya adalah supaya ganti kan batuan yang dia itu tanda petik seperti berlapis ya, tetapi ini istilahnya adalah foliasi. Foliasi. Nah, setelah dia itu mengalami foliasi ya, dengan suhu dan tekanan yang tinggi tadi ya, kemudian juga terbentuk mineral-mineral yang baru ya, mineral-mineral yang baru. Nah, diantaranya adalah ini mineral mika ya, mineral mika itu, mineral mika ya. Mineral mika itu jika warnanya cerah ya, jika warnanya cerah ini adalah mineral mika ya. Nah, kemudian kalau dia warnanya hitam ya, itu warna namanya biotit gitu. Nah,
ada yang warnanya cerah, ada yang warnanya gelap, ya itu dia tergantung pada topolitnya, ya. Topolit, ya. Jadi topolit itu adalah batuan, ya, batuan asalnya, ya itu adalah topolitnya, begitu ya. Nah kemudian dan di sela-sela ini, di sela-sela dari foliasi ini, kemudian dapat ya dari SiO2, ya kristalisasi dari SiO2, ya dan itu dinamakan dengan cer, ya cer, ya. Nah, mari kita uji, ya apakah ini adalah merupakan karbonat atau non karbonat, ya. Nah maka kita uji, ya supaya ini kok warnanya putih ya, kok gegek ya karbonat ya, enggak bosan nggih. Nah ininya mikanya, ya mikanya masih bedan kita ya orang enggak ya. Nah, jadi tadi cer itu CHERT, ya CHERT itu posisinya dia berada di sela-sela foliasi, ya berada di sela-sela foliasi, ya. Dan ini warna keras, dan ini hampir sebagian besar adalah quartz, ya atau kuarsa. Dan kita buktikan tadi ya dengan uji hidrogen klorida HCl, ya dia tidak memercik. Dan kemudian dari batuan metamorf yang terbentuk, ya itu kalau yang dari awal itu dia adalah fillet, ya kemudian skis, ya itu ininya secara urutannya seperti itu. Nah kalau yang fillet itu kemudian dia tidak membentuk foliase, yang belum membentuk foliase tolong dicek mas, ya bagus itu kemudian menjadi batu sabak, ya Anda memang generasi Z. Nah slate kemudian fillet, slate skis kemudian fillet, gneiss, ya slate kemudian skis kemudian gneiss, ya gneiss itu yang tua. Dan kalau yang batu sabak itu dia termasuk yang tadi yang belum foliasi, yang awal, ya itu namanya slate, ya slate, ya itu dia terbentuk batu sabak, ya. Mungkin Pak Sudarto aja ya sudah nggak terbentuk di sini, itu kemungkinan besar ya dia berasal dari batuan metamorf ini, gitu. Dan ada satu hal ya, saya analisis ya dari batuan metamorf, ya yang batuan yang di dalam sana yang mengalami metamorfisme, ya itu kemudian saya dari hasil X-ray diffraction, ya itu ada mineral yang istilahnya belum lazim ditemukan, hanya silimanit, ya. Nah pada saat itu saya harus paparan di bapak geologis di Pertamina gitu ya, saya gembrobos gitu ya, gembrobosnya karena ya ini orang tanah pertanian ya, di hadapan para geologis gitu ya. Nah kemudian disitulah muncul ya bahwa disepakati ya bisa muncul mineral silimanit. Kalau Anda cek di ini mineral data, ya, mineral database ya itu ada, kemudian juga di Handbook of Mineralogy, ya itu dengan X-ray itu kelihatan ya peaknya itu jelas gitu ya. Nah begitu ya. Jadi apa tadi jenisnya apa? Skis, ya tapi skis yang sudah lapuk. Nah kemudian di sini kita temukan skis yang masih fresh, itu keras banget ya. Dan tadi
karena dia sudah overstay ya. Nah lantas kemudian di antara batuan metamor yang juga terbentuk oleh adanya batuan batu kaping atau karbon. Nah itu kemudian dia menjadi batu kualam atau istilah lainnya sebagai apa? Batu marmer ya, marmer. Nah kalau bahasa Inggrisnya marble, marble, M-A-R-L-B-E, marble. Nah mengapa di sini juga ditemukan karbonat? Mineral karbonat sebenarnya gimana? Ya, laut dangkal, ya, laut dangkal. Nah kemudian laut dangkal, tetapi dengan syarat apa? Jernih. Jadi basementnya itu bukan lumpur, basementnya itu bukan lumpur. Jadi dia harus jernih, karena dia akan syarat tumbuhnya binatang karang kan? Gitu. Ya, dan dapat ditemukan adanya sisa-sisa binatang yang kemudian dia menjadi fosil. Nah, semoga bisa ditemukan fosil. Ketemu nggak, Mas? Ya? Oh ya, oke. Kalau di materi yang sudah saya berikan, ya, waktu ini di PDF ya. Nanti Anda buka ya di yang terakhir gitu ya. Itu di situ ada batuan sedimen karbonat ya, yang dijumpai adanya fosil-fosil namanya numulitas. Ya, numulitas ya, yang bentuknya adalah dia seperti koin. Ya, seperti koin ya. Dan itu adalah dari shell. Shell itu apa? Kerang. Kerang yang dia itu membulat dan bulatannya itu ya kalau uang 1000 ya lebih gede lah. Ya, ya ini numulitas ya. Memang seharusnya kalau itu nanti Anda main-main ke sana sendiri ya. Ya, di sana ada yang namanya batu perahu. Ya, batu perahu. Jadi kalau tadi kita dari masjid, ya, kemudian ke arah utara ada persimpangan jalan kan, perahu yang terbalik, ya, kemudian dijumpai adanya fosil-fosil yang seperti fosil ini, itu kadang ada yang persis dan ada yang tidak. Karena apa ya? Jadi yang namanya dulu pantai itu kan ya ada batuan dasarnya kan? Ya, ada batuan dasarnya, ada yang di pinggir pantai yang dia itu bukan karbonat. Nah setelah itu batuan batu kaping ya, dan
dan Merapi Muda, ya. Nah, memang untuk Gunung Merapi ini ya, secara genesisnya ya, dia akan berada di zona depresi tengah kan, zona depresi tengah. Jadi kalau ini pegunungan selatan ya, kemudian ini zona depresi tengah, dan kemudian Gunung Merapi ini adalah gunung api yang sangat aktif tahun ya, ini mengalami erupsi. Nah, kemudian erupsi yang terjadi ya itu kadang dengan sangat kuat ya, kemudian erupsi relatif kecil gitu ya. Nah ini memang tergantung pada bagaimana aktivitasnya. Jadi kalau lama tidak mengalami erupsi ya, maka kemudian dia akan kekuatan itu akan semakin besar. Beda kalau kemudian terjadi frekuensi erupsi yang sering ya, maka kemudian tenaga yang tersimpan itu tidak terlalu lama sehingga kemudian terlepaskan begitu. Nah, lantas secara tadi saya katakan ya, ada Merapi tua ya dan ada Merapi muda. Mas tolong dibaca ke Mas. M Merapi. O-nya apa? Old. Ya, tua. Ya. Nah, yang Merapi tua itu materialnya berat. Ya, kemudian kalau dia itu sudah membentuk depresi ya, karena umur dari proses terbentuknya batuan depresi ini relatif muda ya, walaupun dia mungkin sudah ribuan tahun ya, tetapi mengalami sedimentasi yang kuat, maka dia masih relatif. Nah, kemudian tadi dikatakan ya bahwa dia masih mengandung olivin. Ya, olivin itu adalah di dalam deret bone, dia termasuk mineral yang paling mudah lapuk ya, itu dari sisi tingkat kemudahan pelapukan, dan kemudian dari jenisnya dia itu termasuk mineral yang discontinue atau continue ya. Jadi kan huruf Y ya, ada one itu yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu adalah termasuk yang discontinue. Nah kemudian olivin ya itu dari sisi klasifikasi berdasarkan silikat ya. Silikat itu apa? SiO4 kan ya. Atau membentuk rangka, dia termasuk apa? Lantai atau masih dia silikat tunggal ya. Nah SiO4 ya, Si-nya bermuatan 4 positif, oksigen ada berapa? 4 kali masing-masing 2 negatif, berarti ada berapa muatan negatif? 8. Si positif 4 ada 8 muatan negatif ya, sehingga dia skor berapa muatan negatif? 4. Ada 4 muatan negatif itu, maka kemudian dia dapat menarik kation berupa apa? Yang lazim Fe dan Mg ya. Mg 2 positif dan Fe dalam bentuk ferro itu 2 positif ya, maka kemudian olivin itu biasanya dia akan dihuni ya oleh Mg dan Fe ya, dan kemudian dia itu ikatannya tidak kuat ya, sehingga dia akan mudah lepas di Fe itu, sehingga olivin itu termasuk mineral yang mudah lapuk dan kemudian melepaskan kation seperti Mg dan
ukurannya dalam ukuran mes. Jadi satu mes itu sama dengan jumlah lubang per inci. Satu inci itu berapa senti? Satu inci berapa senti? Besar mana? Sama. Tapi kan tinggal di mana Pak? Ya, tanya 200 mes. Artinya apa? Dalam satu inci itu ada 300 lubang. Dapat Anda bayangkan benda atau berapa? Seperti benda. Nah, begitu mungkin dalam kondisi masam itu akan lebih cepat ya, karena banyak ion hidrogen sebagai penukar kationnya. Tapi di sini misalnya dengan bahan organik, dengan pupuk hijau dicampur, dengan kompos, ya kan, itu kan juga asam kan, asam-asam ada di kompos itu, sehingga dengan demikian maka ion hidrogen yang terdapat dalam asam itu bisa mengkilat, bisa menukar kation yang terdapat dalam mineral. Ya. Jadi pada prinsipnya penggunaan bahan agromineral itu bagaimana supaya luas permukaannya itu sangat tinggi. Nah, luas permukaan sangat tinggi berarti kita harus menghaluskan ukurannya. Ya. Kemudian sebaiknya diberikan pada tanah-tanah yang seperti apa. Jadi itu efektif diberikan pada tanah-tanah yang masam. Maka reaksi kimia dalam tanah dalam kondisi lembab itu berjalan terus. Ya, berjalan terus dalam proses pelapukan. Nah, konsekuensi dari itu maka banyak kation-kation yang sudah lapis, sudah banyak yang hilang. Dengan demikian maka yang menjenuhi itu banyak ion hidrogen diganti oleh ion hidrogen. Nah, dengan demikian tanah-tanah masam itu pas kalau kita memberikan bahan agromineral karena mudah lapuh. Lapuh dari mana? Karena banyak ion hidrogen sebagai penukar kation, sehingga bahan-bahan agromineral yang masih mentah itu mudah dimanfaatkan, mudah rilis, lepasnya itu semakin mudah. Ya, itu. Atau pada suatu lahan, khususnya tanah yang dimanfaatkan terus-menerus, ya, terus-menerus, misalnya kita menanam padi. Sekarang itu kan hampir tidak berhenti menanam padi. Hampir 1 tahun itu terus saja. Jadi ada pengurasan secara menerus unsur-unsur hara dalam tanah keluar. Dengan petani-petani kita itu sekarang sudah jarang memasukkan hasil pertanian itu ke dalam tanah. Jadi misalnya tanaman padi kalau zaman dulu itu jeraminya itu dikembalikan dalam tanah, karena dalam daun itu sudah menguras unsur hara. Jadi tiap panen itu pasti ada pengurasan unsur hara. Jadi kalau kita menganalisis suatu daun itu pasti ada berbagai unsur hara, baik makro maupun mikro. Sehingga kalau kita memberikan bahan organik itu tidak hanya unsur makro saja, tapi unsur mikro juga akan ditambahkan. Ya. Kalau itu teruras terus, maka perlu yang namanya remineralisasi. Jadi remineralisasi adalah mengembalikan mineral ke dalam tanah. Dalam hal ini adalah dengan bahan atau mineral. Ya. Jadi dalam 2 hari kita praktikum ini yang terkait dengan bahan agromineral itu, yang pertama itu di sini jelas ya, di Merapi, di banyak unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kemudian bahan mineral batuan karbonat. Batuan karbonat kira-kira di mana? Stasiun stop set mana? Ada di Ngingrom itu, ya, Ngingrom itu. Itu kan bahan karbonat. Ya. Nah, bahan itu bisa dimanfaatkan untuk mengkoreksi pH tanah pada tanah-tanah masam. Ya. pH tanah masam bisa dikoreksi dengan kalsium karbonat.
atau berupa dolomit. Jadi dolomit itu bahan karbonat yang ya selain Ca yang menonjol juga mengandung magnesium. Jadi itu sebagai kapur pertanian dolomit. Maka kalau ini apa pemerintah dulu kalau memberangkatkan apa namanya transmigrasi itu pasti dibekali ada jatah untuk dolomit untuk memulihkan lahan, karena hampir sebagian besar ya lahan-lahan transmigrasi, kita ulangi, hampir sebagian besar lahan-lahan transmigrasi yang pada tanah mineral itu mempunyai kendala, yaitu kemasaman tanah yang tinggi atau pH tanah yang rendah. Ya. Jadi sebelum dikoreksi, maka tanah-tanah dengan pH yang rendah itu mempunyai banyak penyakit. Ya. Biasanya dengan pH yang tinggi, maka aluminium itu bisa larut aluminium dalam tanah. Kalau larut, konsekuensinya dia bisa meracun tanaman. Nanti bisa bersenyawa dengan fosfat, membentuk aluminium fosfat yang mengendap, tidak larut. Dan agrometal hal ini adalah bahan karbonat atau bisa kalsit, bisa dolomit. Kalau ini lengkap unsurnya, ya. Jadi tidak hanya kalsium, tapi juga berbagai unsur mikro ada di pasir Merapi. Jadi sangat potensial ya. Kenapa sangat potensial? Hampir 4 tahun sekali, bahkan kurang dari 4 tahun. Merapi itu selalu memberikan bahan agromineral. Ya. Sehingga kenapa tanah-tanah sekitar rumah itu subur, karena selalu ada remineralisasi. Padahal sebenarnya proses genesisnya itu belum selalu terhambat terus, karena jadi kalau proses biogenesis, proses perkembangan tanah itu kan ada faktor waktu, ya, selain dipengaruhi oleh faktor bentuk, kemudian relief, kemudian organisme, ya, ada faktor waktu. Nah, faktor waktu itu yang semakin lama akan mengembangkan profil tanah. Kan dulu.